Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. jenenge sajadah miring. Sajadah miring. أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza indahu wa jamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa haqqa biqatihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Baitur Rahman Sidono rahimakumullah.
Di awal khutbah Idul Adha ini, kami mengajak marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Serta marilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan yang tidak dapat kita hitung. Karena itu sudah seharusnya kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai perwujudan rasa syukur itu. Salah satunya melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Shalawat dan salam kita sanjung agungkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang harus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya ada 3 peristiwa yang tidak bisa lepas dari proses pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tradisional tersebut adalah ibadah haji, sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karenanya umat Islam harus bijak dan senantiasa berhusnuzon. Jangan sampai menurunkan semangat keberagamaan kita sebagai umat Islam. Kita harus yakin bahwa selalu ada hikmah di balik musibah. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini ditunda keberangkatannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari terpapar virus corona. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa, hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Saudi Arabia dan warga asing yang berada di Saudi Arabia saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan pelaksanaannya dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat bagi calon jamaah haji tahun 2020. Bahkan untuk tahun ini di Arab Saudi, dari jamaah haji dari seluruh dunia hanya 1.000 jamaah yang ada untuk melaksanakan ibadah haji, dan perwakilan dari Indonesia hanya 13 orang, dan itu pun melalui seleksi yang sangat ketat. Keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji yang sangat panjang. Namun giliran saatnya berangkat karena mengalami penundaan, tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Pertama, ujian kesabaran. Mari kita coba renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari orang yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Di dalamnya kesabaran juga menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakannya. Jadi ibadah haji merupakan ukuran ujian sabar atau tidaknya seseorang. Seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari menabung, saat pendaftaran, masa tunggu keberangkatan berpuluh-puluh tahun menunggu, saat berangkat sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman.
Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti wukuf, melempar jumroh, doa, dan sa'i. Ini memberikan hikmah kepada semua calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakmuran ketika menunaikan ibadah haji kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah kedua tentang kepasrahan atau disebut dengan tawakal. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ditundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, para jamaah calon haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang hanya diselimuti dengan kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah, sehingga wajar ada yang menyebutnya sebagai puncak kepasrahan dalam sikap keberagamaan pada diri seseorang dalam rangkaian memenuhi perintah ajaran seperti yang diisyaratkan dalam rukun Islam yang 5. Inilah mungkin hikmah mengapa haji ditempatkan pada posisi rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita laksanakan meskipun masa pandemi COVID-19 adalah sholat Id, harus tetap dilaksanakan, yang akan mempererat tali silaturahmi dengan sanak famili, tetangga dan saudara muslim lainnya. Sebab sholat Idul Adha dikerjakan secara berjamaah dan pelaksanaannya di masjid atau di tanah lapang. Dengan begitu dapat dipastikan akan berjumpa dengan umat Islam lainnya, sehingga bagi yang susah bertemu akibat kesibukan masing-masing dapat berjumpa dan berkumpul di tempat dan acara yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ketiga yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 yaitu ibadah kurban. Pandemi virus corona memukul berbagai aspek kehidupan. Sektor perekonomian paling berdampak oleh wabah mematikan ini. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan bermanfaat dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan pekerjaan. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap yang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui penyembelihan hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Pada saat kita memberi seseorang, pada saat kita bersedekah, disitulah kita akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengorbanan harta melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan kita dengan Allah. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab qurba yaqrabu kurban wa kurbanan, yang artinya dekat, sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengerjakan sebagian perintahnya,
Dan hal ini kita bisa menarik dua hikmah dan dari ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Sesuai dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'ah wa lam yadh fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Ibadah kurban merupakan bentuk ibadah ruhiyah yang memiliki aspek sosial yang sangat tinggi. Apabila ibadah mahdoh lainnya sulit diterjemahkan dalam kemanfaatan sosialnya, beda halnya dengan kurban. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pembagian daging hewan kurban. Sedangkan kerabat dan juga si pengurban tetap diperhatikan sebagai motivasi. Tingkat kepedulian antar sesama meningkat disebabkan hubungan sosial yang terjalin. Prosesi penyembelihan, pengurusan, dan pembagian daging menjadi momen untuk saling berinteraksi sosial dengan diakhiri pembagian kepada mereka yang berhak atas daging kurban tersebut. Akhirnya, dalam situasi seperti ini, kita diminta untuk memperbanyak amalan kita, untuk bersedekah, berdoa, istighfar, sholawat, zikir, dan bacaan Al-Quran. Kita semua berdoa, semoga musibah segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulan ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'iya ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi ma amara wa antahu amma naha wa lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi nafsi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma
Inna na'udzubika minal qarasi wal jununi wal julami wa sayyi'il aqwami. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat ini, menyebut rahmat-Mu ya Allah yang Maha Agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami, sehingga masyarakat kami menjadi terpecah belah. Ya Allah, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak dengan jasad yang bersih. Ya Allah, bukalah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allah